Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang IT Governance Area, dan saat ini kita sudah masuk pada pertemuan ke-9 seperti itu ya. Seperti biasa, di sini ada deskripsi singkat terkait dengan materi pada pertemuan ke-9 ini, kemudian manfaatnya, kemudian juga kemampuan akhir yang diharapkan, ada indikator, dan kita akan sedikit mengulas tentang materi di pertemuan ke-9 ini terkait dengan tujuan dari IT governance seperti itu ya. Sebelum kita mulai ya, kita akan melihat dulu ya, tata kelola IT itu merupakan tanggung jawab pihak manajemen di dalam sebuah organisasi ya, sehingga bagaimana TI bisa menjadi lebih efisien dan efektif dalam mendukung proses bisnis yang dijalankan tersebut ya. Sehingga tujuan tata kelola TI adalah mengontrol penggunaannya dalam memastikan bahwa kinerja teknologi informasi itu memenuhi dan sesuai dengan tujuan ya. Ini ada beberapa tujuannya, terkait dengan menyelaraskan teknologi informasi dengan strategi perusahaan. Kemudian juga ada penggunaan teknologi informasi itu memungkinkan perusahaan mengambil peluang-peluang yang ada seperti itu ya. Kemudian bertanggung jawab terhadap penggunaan sumber daya TI. Kemudian juga bagaimana mengelola manajemen risiko yang terkait dengan teknologi informasi seperti itu. Oke, selanjutnya kita pada poin kedua kita membahas tentang fokus area. Ini fokus area IT governance seperti yang ada di gambar ini. Pada bagian yang pertama ini ya, pada bagian pertama ini itu terkait dengan strategic arrangements ya. Kemudian pada irisan yang kedua ini terkait dengan value delivery, kemudian juga ada risk management, kemudian juga ada resources management. Yang kelima ini ada performance management. Nah, di sini ada indikator-indikator dari domain of IT governance area ini. Seperti itu ya. Ini bersumber dari Maciej Rothansky dan Marek Svika dan yang lainnya. Nah, kita lihat strategic arrangement itu dia berfokus pada memastikan hubungan bisnis dan rencana TI ya. Kemudian ada value delivery, ini menjalankan proporsi nilai seluruh siklus pengiriman, memastikan bahwa TI memberikan manfaat yang dijanjikan terhadap strategi seperti itu ya. Kemudian risk management ini terkait dengan risiko-risiko ya, perlunya pimpinan-pimpinan ataupun juga senior-senior dalam sebuah perusahaan itu memahami tentang risiko-risiko terkait dengan pengelolaan teknologi yang ada pada perusahaan tersebut seperti itu, terutamanya terkait dengan teknologi informasi. Kemudian resources management ini adalah tentang bagaimana sih investasi yang optimal. Artinya jangan sampai nilai investasi dalam sebuah teknologi itu nanti menjadi sia-sia seperti itu ya. Artinya harus dipertimbangkan secara matang agar apa? Agar investasi yang dilakukan dalam sebuah perusahaan tersebut bisa efektif dan efisien seperti itu. Kemudian ada performance measurement, artinya apa di sini? Ini terkait dengan bagaimana memonitor implementasi atas strategi, kemudian juga penyelesaian proyek, kemudian juga penggunaan sumber daya, kemudian juga kinerja proses dan baik itu pengiriman, kemudian juga berdasarkan skor menerjemahkan strategi ke dalam tindakan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Pada poin ketiga kita akan lihat kerangka kerja tata kelola TI. Nah, ini untuk frameworknya bisa menggunakan ada ITIL, COBIT ya. Kemudian di sini ada ISO juga. Tentunya masih banyak juga kerangka kerja dalam melakukan IT governance dalam sebuah perusahaan seperti itu. Oke, ada rangkuman. Silakan nanti
dipahami dan dipelajari, kemudian ada soal latihan, silahkan nanti dikerjakan. Kemudian ada saya di sini, silahkan nanti dilengkapi. Kemudian tugas yang ketiga seperti ini ya, dalam setiap pertemuan meringkas ya, silahkan nanti ringkasan IT Governance Area dibuat dalam bentuk video, kemudian juga diupload di akun YouTube mahasiswa masing-masing. Sampai di sini pada pertemuan ke-9 ini. Pada pertemuan ke-10 kita akan bahas tentang perbedaan fungsi governance dan manajemen COVID-5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.